Ada juga gosip yang bilang apa jangan-jangan Mbok Tini ini adalah simpenan bosnya yang menggunakan ilmu hitam agar bisa cepat naik jabatan. Tapi pokoknya nama baiknya Mbok Tini ini benar-benar hancur lebur di tempat tersebut. Dan Mbok Tini juga bingung, kok tiba-tiba ada gosip seperti itu gitu loh, yang padahal dia dan juga teman-teman yang diajak untuk bertanya kepada orang pintar ini sudah sepakat tidak akan menyebarkan gosip tersebut atau tidak akan menyebarkan fakta yang mereka dapat di tempat orang pintar tersebut. Hari makin hari semeton, suasana di tempat kerja itu makin canggung, makin banyak gosip yang menyudutkan Mbok Tini. Gimana ya seolah-olah tempat kerja itu menjadi seram dan seserbi itu ya karena memang Mbok Tini adalah wanita pembawa sial. Nah, beberapa minggu pun berlalu kan setelah hari di mana Mbok Tini bertanya kepada orang pintar. Ketika itu adalah laporan kalau CCTV di gudang itu rusak dan Mbok Tini harus mengecek ke sana. Ini tuh gudangnya lumayan besar, semua tahun di sana tuh ada banyak banget stok yang memang sengaja ditaruh di sana sebelum nanti akan dicek oleh Mbok Tini dan akan ditaruh di depan gitu loh di swalayan. Ketika itu pas Lainang Kajeng Kliwon dan Mbok Tini sedang datang bulan. Saat masuk ke ruang gudang ini Mbok Tini melihat CCTV-nya itu terlihat baik-baik saja. Tapi kenapa kok ketika tadi sebelum masuk ke gudang Mbok Tini mengecek di ruang kontrol kok sepertinya CCTV-nya ini kadang macet, kadang hidup, kadang macet, kadang hidup. Mbok Tini itu kayak melihat gitu. Dan setelah dia mengecek kayak menggunakan alat yang terhubung di HP-nya, itu tuh lancar-lancar saja, tidak ada gangguan. Dan Mbok Tini pun lanjut mengecek stok barang yang ada di gudang. Setelah beberapa jam dia keliling mengecek sendirian, Mbok Tini tuh kayak ngerasa capek. Dan kebetulan di sudut gudang itu ada kaca yang sangat besar. Dan di samping kaca itu ada kayak tempat biasanya karyawan merias diri di sana. Mbok Tini pun duduk karena kelelahan di depan kaca. Dia sambil bengong gini berpikir semua tahun. Ada apa dengan hidupnya? Ada apa dengan karirnya? Kok bisa seperti ini? Dia tuh benar-benar merasakan tekanan dengan gosip-gosip yang menyudutkan dia di tempat kerja tersebut. Nah, ketika Mbok Tini sedang bengong, dia kok melihat di depan kaca nih seperti ada rambut yang turun menjuntai sangat panjang sampai menyentuh lantai. Mbok Tini kaget dong. Ketika itu refleks Mbok Tini memegang rambut ini. Dan ketika rambut tersebut dipegang, Mbok Tini itu kayak mendengar "Ah!" Seperti ada suara seorang wanita berteriak dari arah atas. Ketika Mbok Tini mendengar itu ketika Mbok Tini semeton melihat ke atas, tiba-tiba boom! Dari atas ada banyak banget kepala wanita yang kayak berbalik ke bawah gitu. Kepalanya itu kayak gelayut. Dan semua kepala ini kayak boom! Melotot ke arahnya Mbok Tini. Dan ketika itu refleks Mbok Tini kayak melemparkan rambut ini dan dia tuh berlari ke arah pintu keluar gudang. Dan pintu keluar gudang itu jaraknya tuh lumayan jauh di depan Mbok Tini berlari, tapi dia setiap melihat ke belakang, entah kenapa kepala-kepala ini seperti berloncat-loncat kayak mengejar dia. Ketika Mbok Tini sudah berhasil tiba di depan pintu gudang ini seolah-olah ada yang kayak menahan dari luar dan Mbok Tini tidak bisa keluar. Ketika itu tiba-tiba badannya merasa panas dingin dan Mbok Tini pingsan. Nah, ketika Mbok Tini pingsan ini dia itu seperti bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang tinggi besar, rambutnya menjuntai ke bawah dan memakai baju putih. Si wanita ini bilang, "Kamu harus cepat pergi dari sini, kalau tidak kamu akan bahaya. Cepat pergi dari sini." Wanita ini berkali-kali mengatakan hal seperti itu kepada Mbok Tini dan di dalam mimpi Mbok Tini ini berlari semeton, tapi si wanita ini terus saja mengejar sambil mengulang-ulang kata tersebut. Dalam mimpi Mbok Tini sudah tersudut dan tidak bisa pergi kemanapun. Nah, di dalam mimpi itu tiba-tiba di depannya Mbok Tini ada sebuah pohon beringin yang sangat besar dan Mbok Tini itu badannya terlempar masuk ke dalam pohon beringin tersebut. Entah berapa lama Mbok Tini berada di dalam pohon beringin ini, kemudian dia tersadar. Ketika dia tersadar, Mbok Tini sedang berbaring di ruang UKS karena di swalayan tersebut memang ada salah satu ruang yang ditujukan untuk ruang kesehatan. Di sana banyak banget ada karyawan bawahannya dia dan bertanya, "Mbok Ge kenapa? Mbok Ge kenapa?" Mbok Tini mengingat-ingat apa yang dia lihat dan dia rasakan tadi. Dan Mbok Tini kayak bilang, "Enggak, saya cuma kecapean." Nah, salah satu sapam masuk dan bertanya, "Mbok, kenapa tadi kok Mbok berlarian di dalam gudang? Mbok tuh kayak bermain sepak bola, kayak berlari ke sana ke sini berteriak dan meminta tolong. Emang kenapa?" gitu. Nah, Mbok Tini bertanya kepada si sapam, "Emang apa yang tadi kamu lihat?" "Saya mengecek tadi di CCTV.
Mbok Tini kok berlarian di gudang sambil menjerit minta tolong. Makanya saya kaget dan langsung mencari Mbok ke gudang. Dan ketika saya masuk, ternyata Mbok sudah pingsan di lantai. Boom! Kok gini? Di sana Mbok Tini bingung sama teman. Nah, setelah kejadian itu makinlah tersebar kabar kalau jangan-jangan Mbok Tini ini sudah mulai kehilangan kewarasannya. Pokoknya banyak banget ketekanan ini itu dan anehnya makin hari Mbok Tini itu kayak merasa males untuk kerja. Dia tuh kayak merasa takut banget gitu loh teman-teman. Karena sesuatu dan lain hal, akhirnya Mbok Tini pun diminta untuk berhenti bekerja di sana oleh mertua dan juga suaminya. Dan setelah pertimbangan yang lumayan besar dan karena pertimbangan yang luar biasa, akhirnya Mbok Tini pun memutuskan untuk berhenti bekerja di sana bahkan sebelum genap 6 bulan. Dan akhirnya juga Mbok Tini harus membayar uang penalti sekian juta kepada atasannya karena melanggar kontrak. Dia selesai berhenti di sana sebelum 6 bulan sesuai dengan kontrak semeton. Aduh semeton, itu tuh benar-benar kayak boom gitu loh. Semua kerja kerasnya dia, semua hasil jerih payahnya dia terbuang sia-sia begitu saja karena Mbok Tini sudah tidak bisa lagi menahan semuanya semeton ya. Nah ketika itu kayak kok gini gitu loh semeton. Entah bagaimana dan kenapa kok dia merasa hidupnya tuh benar-benar hancur hanya karena rumor dan gosip yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan dia tuh tidak tahu itu tuh benar atau tidak. Waktu itu sebenarnya Mbok Tini ini kayak sayang banget gitu loh dengan gajinya, tapi Mbok Tini itu merasa tidak kuat lagi dengan teror dan juga badannya ini selalu saja sakit. Suami dan juga mertuanya bilang, sudah kamu selesai saja bekerja di sana, nanti kalau kurang uangnya biar kami nanti yang membantu untuk membayar uang penalti. Nah setelah Mbok Tini selesai bekerja di sana, Mbok Tini kok makin sakit semeton. Badannya makin lemas, dia juga tidak nafsu makan, kepalanya sangat sakit. Dan Mbok Tini berpikir kenapa kok setelah dia selesai bekerja di sana kok makin aneh teror-teror yang dia alami. Ketika itu juga Mbok Tini itu kayak benar-benar ngedown gitu loh semuanya. Karirnya yang tadinya baik-baik saja, dia punya gaji yang stabil, posisinya juga sudah sangat bagus bekerja di sana, kok tiba-tiba dia harus berhenti bekerja dan kehilangan semuanya hanya dalam sekejap mata. Nah waktu itu juga semeton Mbok Tini kan bekerja di swalayan ini tuh sekitar sudah 5 tahunan. Dia juga merasa sangat disayangi oleh atasannya. Nah setelah Mbok Tini ini bekerja di sana dan juga berhenti kan, Mbok Tini ini kayak berobat ke tempat orang pintar. Dan di orang pintar juga yang terlihat juga sama semeton, kalau kelahirannya ini gini gitu dan juga itulah yang mempengaruhi kehidupannya Mbok Tini kenapa bisa kayak seserbi sekarang. Dan setelah 3 bulan Mbok Tini selesai bekerja di sana, Mbok Tini mendengar kabar ternyata semeton tempat kerjanya ini, swalayan yang cabang yang dibukakan itu ternyata mengalami kerugian yang sangat besar. Dan kemungkinan atasannya bermain kotor untuk memberhentikan Mbok Tini agar tidak mendapatkan gaji yang full. Dan otomatis dong kalau Mbok Tini ini selesai berhenti bekerja di sana sebelum 6 bulan, uang bonus, uang gaji yang 2 kali lipat yang dijanjikan oleh bosnya ini yang ada di kontrak kan tidak didapatkan oleh Mbok Tini. Dan otomatis juga bosnya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar gajinya Mbok Tini. Dan itulah kemungkinan yang membuat Mbok Tini ini ditendang dari tempatnya bekerja, entah itu dengan cara diteror mistis oleh atasannya atau mungkin atasannya lah yang sengaja menyebarkan gosip kalau Mbok Tini adalah wanita pembawa sial yang membuat tempat kerjanya ini menjadi seletah dan juga secemar itu. Boom. Jadi istilahnya ini sebetulnya bosnya ini tuh kayak bermain curang gitu loh, agar membuat Mbok Tini selesai bekerja di sana dan tidak membayar gajinya Mbok Tini. Aduh semeton, mendengar gosip seperti ini Mbok Tini tuh kayak kok gini gitu loh semeton. Masa iya bosnya yang sudah dia kenal selama itu bisa melakukan hal seperti itu kepada dia? Setelah mendengar gosip dan informasi seperti ini semua tahun dari teman kerjanya yang dulu, Mbok Tini tuh kayak boom gitu loh. Apa jangan-jangan memang itu alasannya ya? Kenapa kok tiba-tiba meledak gosip kalau Mbok Tini ini pembawa sial lah, wanita gini di tempatnya kerja. Mbok Tini pun kayak penasaran dan dia pun mencari tahu. Suatu hari Mbok Tini ini kayak reunian dengan semua teman kerjanya di tempatnya yang dulu. Dan waktu itu memang Mbok Tini sudah mulai baik badannya.
Di sana semua teman-temannya juga bilang seperti itu. Ada yang jabatannya gini kena masalah gini, ada yang jabatannya gitu kena masalah gitu. Dan banyak banget teman-temannya Mbok Tini yang memang jabatannya itu sudah bagus di swalayan tersebut. Entah kenapa juga kayak mengalami teror-teror mistis yang mereka juga tidak tahu apa penyebabnya. Dan banyak juga teman-temannya kerjanya Mbok Tini ya, yang memang jabatannya itu sudah bagus, memilih untuk berhenti bekerja di sana karena tidak sanggup lagi dengan teror-teror mistis yang mereka alami di sana. Jadi bukan cuma Mbok Tini semeton ternyata gitu loh. Dan Mbok Tini juga mendengar kabar kalau sekarang swalayan tempatnya bekerja dulu ini sudah dipindah tangankan milik orang luar. Kalau dulu kan ownernya ini orang Bali, tapi sekarang sudah menjadi milik orang luar. Dan setelah dipindah tangankan ini, swalayan tersebut sudah berganti nama dan sekarang sudah menjadi swalayan yang lebih besar dan juga lebih sukses. Jadi kesimpulan dari Mbok Tini ada dua. Yang pertama, mungkin saja memang dia itu diganggu oleh makhluk astral yang ada di tempat tersebut. Atau yang kedua, mantan atasannya yang dulu memang dengan sengaja menggiring opini yang memang karyawan-karyawan yang memang sudah kompeten di sana, yang gajinya memang sudah luar biasa bagus. Itu memang sengaja dibuat seperti itu agar mereka tuh berhenti bekerja sendiri dan bosnya tidak perlu lagi membayar kontrak dan gaji sesuai dengan hitam di atas putih. Boom gitu loh semata. Coba, pernah nggak sih kalian mengalami hal seperti ini? Dan Mbok Tini juga bilang begini sematanya, apapun yang Mbok Tini lalui di sana, Mbok Tini sudah ikhlas. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau memang bosnya ini sudah rugi di tempat tersebut gitu loh, kenapa kok malah menggunakan cara yang kotor seperti itu? Sehingga membuat hampir semua karyawan yang sudah punya posisi yang bagus, karyawan-karyawan yang memang punya cara kerja yang bagus sampai harus mengalami hal seperti itu. Setelah kejadian itu, semeton Mbok Tini sekarang jadi lebih rajin melukat. Dan suatu hari Mbok Tini ini sudah merasa badannya itu lebih enakan. Tapi kok Mbok Tini ini masih curiga dan kayak penasaran. Benar nggak sih ada orang yang bisa kena sial hanya karena pelekadannya? Mbok Tini pun kayak berobat ke tempat orang pintar yang berbeda. Di tempat orang pintar ini Mbok Tini tuh kayak menanyakan semeton, benar nggak sih dia itu kan bisa sebulan 2 kali datang bulan? Apakah benar itu adalah tanda-tanda dia adalah wanita pembawa sial atau wanita yang disukai oleh kala sehingga membuat dia setiap datang rainan akan datang bulan? Jadi kalau ada rainan dia akan datang bulan tuh umpamanya, yang otomatis Mbok Tini jadinya tidak bisa sembahyang. Benar nggak sih perkataan dari orang pintar yang pertama? Nah, orang pintar ketiga ini menjelaskan semeton, kalau tidak ada wanita pembawa sial, tidak ada di dunia ini wanita yang katanya disukain kala ataupun didekati kala. Yang ada itu, kalaupun memang kita mendapatkan musibah atau diikuti oleh sesuatu, itu mungkin karena memang sudah ada sesuatu yang salah dari diri kita, atau mungkin karena ada orang yang mengirimkan sesuatu kepada kita. Jadi istilah wanita pembawa sial, wanita demenin kala, atau wanita yang bisa membuat sesuatu itu ikut sial itu tidak ada. Karena begini loh teman-teman, kalaupun ada wanita yang datang bulan sebulan 2 kali, itu kan ada 2 hal biasanya. Pertama karena pengaruh hormon, kedua mungkin karena pola hidupnya dia yang tidak sehat, seperti mungkin ngerokok, minum alkohol, dan yang lain sebagainya. Jadi jangan sedikit-sedikit menyangkut pautkan apapun itu yang terjadi dengan hal spiritual. Itulah penjelasan dari orang ketiga ini. Dan di sana pun akhirnya Mbok Tini dengan keluarganya tuh kayak lega gitu loh. Jadi ternyata vonis orang pertama ini atau orang memuti pertama ini kayak entah dibuat-buat atau bagaimana, Mbok Tini juga tidak mengerti. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada wanita pembawa sial, tidak ada wanita yang disukai oleh kala. Karena itu semua tuh ya cuma tergantung kepercayaan dan pola pikir seseorang. Inilah penjelasan yang didapatkan oleh Mbok Tini dari orang memutih yang ketiga. Setelah itu Mbok Tini akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja. Dan saat ini Mbok Tini bekerja kayak dari rumah saja gitu loh. Dia tuh tidak mau buruh lagi, dia tuh kayak berjualan online. Jadi menurut Mbok Tini ya inilah hidup gitu loh teman-teman. Ada saja hal-hal yang mungkin membuat orang lain curiga kepada kita, yang padahal kita itu tidak seperti itu. Dan anehnya, masyarakat kebanyakan akan mempercayai apa yang mereka dengar daripada apa yang mereka tahu langsung. Ya memang seperti itu kan di masyarakat. Nah, inilah cerita dari Mbok Tini tentang kisahnya
yang terpaksa berhenti bekerja karena ada gangguan mistis yang ternyata itu adalah dibuat-buat oleh atasannya sendiri. Bagaimana menurut Semeton? Pernahkah kalian mendengar cerita yang sama atau mungkin kalian pernah mengalami? Coba berkomentar, karena Mbok Tini bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sukses semua untuk Mbok Tini, semoga Mboknya bisa lebih ikhlas dan semoga usaha barunya bisa lebih lancar. Dan untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, subscribe, dan hidupin juga lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Dadah.